Maukah kita kehilangan teman dekat kalau teman itu membawa kita jauh kepada Allah? Maukah kita mendapatkan uang rupiah, kita tinggalkan jutaan rupiah, kalau ternyata jutaan rupiah itu dihasilkan dengan cara yang haram? Maukah kita melakukan satu pekerjaan yang mana pekerjaan itu halal dan kita meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang haram hanya karena kita ini ingin mendapatkan cinta dari Allah? Ketika Allah tanya, kenapa kau tinggalkan itu semua? Kita akan mengatakan seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, fika wa fi rasulik. Ini semua jalan untukmu dan juga untuk Rasulmu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mahmud huwa Allahu jalla jalaluh wal musalla alaihi Muhammadun wa aluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan Rasulullah, khatamul anbiya'i wal mursalin. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah siang ini kita dikumpulkan untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah dan tentunya dalam menuntut ilmu. Dan tak lupa Al-Fagir sebagai khatib juga mewasiatkan pesan takwa yang khususnya buat Al-Fagir diri sendiri, juga buat antum pada umumnya. Jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita belajar tentang perkembangan sejarah agama, itu selalu para ilmuwan mengatakan bahwa agama ini dimulai dari agama yang diajarkan secara murni, makin lama makin surut kemurniannya. Itu dialami oleh agama apapun, baik agama Yahudi, agama Kristen, bahkan agama Islam sekalipun, baik agama Samawi atau non Samawi, atau istilahnya Ibrahimiyah atau non Ibrahimiyah. Hanya saja yang membedakan Islam itu, dikala agama Islam itu ditinggalkan perlahan demi perlahan, tetapi yang membedakan adalah ketika agama Islam ditinggalkan, Allah akan mengganti satu kaum yang akan menjalankan ibadah itu dengan serius. Kalau yang tadi kita sebutkan dari agama yang dikerjakan secara serius, tetapi makin lama makin ditinggalkan secara main-main. Tapi sekali lagi berbeda dengan Islam, yang mana Al-Quran mengatakan di surah Al-Ma'idah ayat 54 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, man yartadda minkum an dinih, barang siapa yang irtadda, meninggalkan agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang mana Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Azillatin 'alal mu'minin, dia rendah hati kepada orang-orang mukmin. A'izzatin 'alal kafirin, memiliki harga diri terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dengan fitnah yang akan ditujukan kepada mereka. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, ini merupakan satu keutamaan Allah yang Allah berikan andaikan dia menginginkan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas
pengetahuannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin setelah mendengar ayat ini ada pertanyaan dalam benak kita. Apakah mungkin di antara kita ada yang mengerjakan agama secara main-main, atau istilah kita ditinggalkan begitu saja? Mungkin kita mendengarkan bagaimana ketika ayat mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun, akan datang satu generasi adaa'us shalah, meninggalkan salat, wattaba'us syahwat, mengikuti hawa nafsu. Lanjutannya apa? Fasaufa yalqauna ghayya, maka dia akan menemukan satu kesesatan. Kita mungkin dulu pernah mendengar ketika Nabi mewasiatkan di Bukit Arafah, yang jelas-jelas Nabi katakan kepada sahabatnya, pada kaumnya saat itu, la tarji'u ba'di kuffara, jangan kau kembali setelah meninggalku dalam keadaan kuffara, mental dari orang-orang kafir. Artinya ada sekelompok umat yang nanti pelan-pelan akan meninggalkan agamanya, yang awalnya kemudian menjadi tidak murni. Tetapi sekali lagi, Islam akan membangkitkan satu kaum yang insya Allah di antara kaum itu adalah kita semua, yang menjalankan 5 kriteria tadi. Pertama apa? Yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah cinta kepada mereka, dan dia pun cinta kepada Allah. Ciri-ciri cinta kita sudah ketahui bersama. Kita ingin berdekatan dengannya, kita ingin berbicara dengannya, kita selalu menyebut namanya, kita selalu beraudiensi dengannya, dan mata kita selalu berbinar-binar ketika menyebut nama kekasih kita. Tapi ada hal yang menjadikan titik ukuran daripada cinta adalah, yaitu berusaha mencari sesuatu yang dapat kita banggakan di depan kekasih kita. Itu apa? Di antaranya kita pernah melihat bagaimana para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Kita ambil kisah saja bagaimana Sirah ibn Hisham meriwayatkan ada 2 sahabat yang bernama Abdullah bin Jahash, yang satu lagi Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kedua orang ini esok akan bertempur pada perang Uhud. Yang menarik, kedua sahabat yang akrab ini berbicara. Kata Abdullah ibn Jahash mengatakan, ala tad'u Allah, kenapa kita enggak harus berdoa kepada Allah? Fakhallu fi nahiyah, yuk kita bersembunyi dan saling mendoakan. Fada'a Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa. Doanya seperti begini, ya Rabb, idza laqitul aduwwa falaqini rajulan syadidan ba'sah. Ya Allah, besok temuilah aku dengan seseorang musuh yang mana dia tangguh, pemberani, jago dalam berperang, syadidan hardah. Uqatilhu wa yuqatiluni, aku bertempur dengan dia dan dia bertempur dengan aku. Tsumma rzuqni dhafra alaihi hatta aqtulahu, kemudian anugerahkanlah kami kemenangan sehingga aku dapat membunuhnya. Wa akhidhu sulbah, aku ambil harta rampasannya. Fa ammana Abdullah ibn Jahash, Abdullah bin Jahash mengamini, amin. Akhirnya giliran Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash doanya menarik. Fada Abdullah bin Jahash, Allahumma rzuqni rajulan syadidan hardah, ya Allah, temuilah aku seseorang laki-laki yang begitu kuat, syadidan ba'sah, begitu kuat dalam pertempurannya. Uqatiluhu fika wa yuqatiluni, aku berperang melawan dia tapi izinkan dia membunuh aku. Thumma ya'khuduni, kemudian dia ambil jasadku. Fayajda'a anfi wa udhuni, biarkan dia mengambil hidungku dan telingaku. Fa idza laqituka ghadan, apabila aku bertemu denganmu nanti kelak di hari kiamat, qulta, kau pasti akan mengatakan, man jada'a anfaka wa udhunak, siapa yang mengambil telinga dan hidungmu? Fa aqulu mufakhiran, aku akan berkata dengan bangga, fik wa fi rasulik, semua ini di jalanmu ya Allah dan di jalan Rasulmu. Fataqulu sadaqta, maka kau akan mengatakan benar. Yaqulu Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mencari setelah peperangan, dicarilah jenazah
sahabatnya Abdullah bin Jahash, ketika melihat dia kenal baju yang sering dikenakan dalam keadaan terlungkup, kemudian dibuka, kemudian dilihat wajahnya, hidung dan telinganya tidak ada mukhayyatan fil khayt, kemudian muta'alliqan fil khayt, lagi digantung di pohon. Faqala Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada putranya, ya bunayya, kanat da'watu Abdullah bin Jahash, itu doanya Abdullah bin Jahash khairan min da'wati, dia lebih baik dari doaku. Laqad ra'aituhu akhiran nahar, aku melihat di akhir siang, inna anfahu wa udhunahu la muta'allaqani fi khayt, lagi digantung di pohon, diikat. Nah, itulah yang dialami oleh Abdullah bin Jahash dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Mungkin kita akan bertanya, marilah kita kenang diri kita. Kita bertanya kepada diri kita, apa yang sudah kita persembahkan untuk Allah? Kita tidak perlu kehilangan hidung dan telinga. Maukah kita kehilangan teman dekat kalau teman itu membawa kita jauh kepada Allah? Maukah kita mendapatkan uang rupiah, kita tinggalkan jutaan rupiah, kalau ternyata jutaan rupiah itu dihasilkan dengan cara yang haram? Maukah kita melakukan satu pekerjaan yang mana pekerjaan itu halal dan kita meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang haram hanya karena kita ini ingin mendapatkan cinta dari Allah? Ketika Allah tanya, kenapa kau tinggalkan itu semua? Kita akan mengatakan seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, fika wa fi rasulik, ini semua jalan untukmu dan juga untuk Rasulmu. Begitu ayat yang berikutnya adalah yang dikatakan azillatin alal mu'minin, kita rendah hati kepada orang-orang mukmin. Rendah hati disikapi dengan cara kita tersenyum kepada saudara-saudara kita. Kita menyambutnya dengan baik, kita bertutur kata yang lemah lembut, kita senyum kepada dia. Itulah ciri-ciri orang muslim. Al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang tidak mengganggu orang lain itu dengan lidah dan tangannya. Tetapi terbalik, andaikan kita itu lebih menderita kehadirannya dibanding ketidakadanya, kita adalah orang-orang yang bukan dikatakan azillatin alal mu'minin. Ya, apalagi kita kalau merasa diri kita adalah agama kita paling benar, bahwa ajaran yang kita ajar paling benar, dan orang lain sedikit saja berbelok dari kita, sedikit saja pemahaman kita sebut adalah orang-orang ini jauh dari rahmat Allah, itu kita bukan azillatin alal muslimin. Lebih baik kita azillatin alal mu'minin, kita tonjolkan bahwa kita bersikap lemah lembut kepada siapapun. A'izzatin alal kafirin, tegas terhadap orang kafir, bukan keras, tegas. Kita memiliki prinsip, kita memiliki, tidak mampu akan menukar keimanan kita dengan sedikit apapun yang dihadapi oleh orang-orang kafir. Tegas ini persis seperti patriot-patriot kita. Ya, bagaimana Sultan Trenggana Adipati Unus ya membantu Sultan Mahmud Shah yang sedang memimpin kerajaannya pada saat dulu. Kita bagaimana ketegasan yang ditegaskan oleh Sultan Babullah, Sultan Hairun ketika menggagalkan perjanjian Tordesillas yang ditandatangani oleh Spanyol dan Portugis. Itu adalah tegas. Ketegasan ini harus kita tonjolkan kepada siapapun. Dan kita harus persis seperti yang dikatakan Nabi ketika ingin menaklukkan Jabal Uhud. Nabi mengatakan la yanbaghi lahum ayya'luna, jangan sampai orang-orang kafir itu lebih tinggi dari kita. Kita pun harus mengatakan kepada anak kita, kepada teman kita, kepada teman di kampus, kita harus katakan la yanbaghi lahum ayya'luna, tidak boleh orang lain lebih tinggi dari kita semua. Dan yang berikutnya adalah yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim, berjihad di jalan Allah dan tidak pernah takut dengan fitnah-fitnahan yang akan dituduhkan kepadanya. Jihad di jalan Allah ini bukan hanya identik dengan membawa senjata, bukan hanya identik dengan membawa bom, tetapi jihad di sini bisa jadi seorang guru berjuang mengajarkan dengan penuh kesabaran, orang tua mendidik keluarganya dengan penuh kesabaran,
Seorang suami bisa jadi mencari rizki yang halal dengan penuh kesabaran, itulah jihad fisabilillah. Berkali-kali Nabi mengatakan, man bata kalan an-nafaqa li ahlihi bata maghfuran lah. Seorang yang mencari nafkah kemudian lelah dalam keadaan tidur, selama tidur hingga pagi hari, itu diampuni oleh Allah. Karena apa? Sahabat ketika bertanya, kata Rasulullah, karena orang itu sedang jihad fisabilillah, dia berjihad di jalan Allah. Nah, ma'asyiral muslimin, berikut ciri-ciri yang disampaikan oleh ayat Al-Quran bahwa ada 5 kriteria. Pertama adalah yang kita harus ingat adalah ciri-cirinya cinta kepada Allah dan rendah hati kepada kaum mukminin, dan berikutnya tegas kepada orang-orang kafir, dan berikutnya jihad fi sabilillah. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun, wa idha quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ينقصه جهود الجاهدين. الحمد لله لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. الحمد لله لا يغنيه شكر من شكر ولا يكفره كفر من كفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. صلاة وسلاما على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعلهم سنين كسنين يوسف. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم اجعل النصر قريبا والفرج يأتيهم. اللهم انصر شعب الفلسطين بحق يوم الجمعة. اللهم انصر أهل غزة. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم جمع صفوفهم واشف مصابيهم وارحم شهداءهم. اللهم احفظ أطفال فلسطين في غزة والقدس بعينك التي لا تنام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yazkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.